lu jangan berasumsi bahwa pasangan lu itu tahu apa yang lu tuh tahu atau suatu hal yang bikin lu marah gitu. Paling bingung itu ketika orang tuanya sama-sama nikah, terus sama-sama nggak ada yang mau bawa dia. Bawa dia gimana? Bawa si anak ini. Jadi kan misal orang tua pisah. Nah ini nikah lagi, ini nikah lagi. Adakah? Oke teman-teman semua, kembali lagi di Dua Dunia Satu Cerita. Satu cerita. Oke, sekarang kita masuk ke episode 6. Nah, di episode 6 ini kita mau membahas soal gimana sih cara menghadapi masalah dalam pernikahan. Oke. Kok gitu ya mukanya, kok bingung? Kok bingung ya? Nah, di sini ada beberapa POV gitu ya. Ada yang mengatasi masalah itu dengan diam, marah, sama pura-pura nggak apa-apa. Pura-pura nggak tahu. Iya, pura-pura nggak tahu gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke komentar dari netizen ya. Pertama dia ini POV-nya diam. Kalau saya tipenya yang diem, bukan karena nggak peduli, tapi takut kalau ngomong malah makin panas suasananya. Kan jadi itu ya. Pasangan suami istri berantem gitu ya? Iya betul. Terus ketika ada masalah dia milih diem, atau marah atau pura-pura nggak tahu gitu ya? Oh. Minum dulu kali ya? Iya. Kayaknya tegang banget. Gimana kamu? Kamu gimana tanggapan kamu? Oke. Nah, kalau dari aku sendiri sih biasanya aku tipe yang marah. Kayak kalau misalnya nggak langsung diselesain tuh kayak nggak kelar gitu ya. Nggak tahu kenapa ya, meluap-luap aja gitu ya. Jadi kayak gitu dulu gitu ya. Ya kalau diem ya nanti akhirnya dumel lagi gitu ya. Jadi bukan yang diem aja gitu. Kalau tipe yang tadi cerita kan dia tipenya diem ya gitu ya. Takut malah memperkeruh suasana gitu ya katanya. Nah tapi aku kalau didiemin tuh kayak makin aku kejar gitu loh gitu ya. Jadi biar tahu ini kenapa gitu. Aku nggak suka dilama-lamain gitu. Kayak nggak selesai nanti masalahnya. Jadi kita emang ada perbedaan pendapat. Oke. Ya menghormati masing-masing pendapat ya gitu. Karena setiap orang pasti punya alasannya masing-masing gitu. Kalau yang tadi si netizen itu dia bilang diem, ya gue setuju dengan itu gitu kan. Karena yang tadi ketika lu lagi marah, ya lu belum tentu tipe kalau orang yang bisa mengendalikan ucapan atau gestur tubuh ketika lagi marah. Nggak semua orang bisa gitu. Nah gue termasuk orang yang nggak bisa kayak gitu. Makanya kenapa ketika ada masalah dan itu memunculkan rasa emosi gue gitu kan, nah gue lebih baik diem dulu gitu. Supaya apa? Untuk menenangkan diri dulu, atur dulu kayak lagi bikin skripsi tau gak, rumusan masalah gitu. Kayak dibuat dulu, ini masalah di mana sih gitu, solusinya apa gitu. Jadi kayak dicoba dianalisa dulu, susun katanya dulu, baru ngomong gitu. Jadi bukan orang yang langsung ketika ada masalah langsung marah, wah nggak kayak gitu kalau gua. Kalau nggak gitu juga sih. Terus kalau pura-pura nggak apa-apa tuh, pura-pura nggak tahu, nah itu sebaiknya jangan ya kalau dalam konteks pernikahan ya. Karena lu jangan berasumsi bahwa pasangan lu itu tahu apa yang lu tuh tahu atau suatu hal yang bikin lu marah gitu. Kayak gitu. Iya betul sih. Aku juga nggak yang marah-marah gitu ya. Iya kan? Iya benar. Cuma aku suka mau lebih jelas aja sih marahnya kenapa. Jadi aku tuh tahu gitu. Kalau didiemin tuh kayak nggak tahu di mana titik salahnya gitu ya. Tiba-tiba diem, tiba-tiba ditinggal coba. Tapi nggak sampai berhari-hari kan? Sehari doang kan? Iya. Ya udah, nggak masalah. Islam tuh 3 hari. Oke. Ini POV yang marah dong, kalau dipendam malah jadi penyakit nanti. Yang penting marahnya terukur dan jelas apa masalahnya. Marah terukur ini setiap orang beda-beda loh definisinya. Terukur kayak gimana nih ya? Ada yang di sini mungkin bisa mengukur suatu marahnya orang gitu, mungkin kalau atau apa misalnya
banting barang itu udah masih terukur atau gimana gue nggak tahu gitu loh. Oke. Cuman kalau gue pribadi benar kalau dipendem emang itu bisa bikin kayak apa ya, kayak nggak enak di hati kan gitu. Tapi kalau gue orang yang suka diem dulu, ngolah kata dulu, baru gue ungkapin karena ya sama aja kan, yang penting diungkapin kan, nggak dipendem kan gitu. Cuman cara mengungkapkannya itu berbeda. Oke. Gitu. Nah, oke. Aku nggak sampai sih yang barang-barang tuh dilempar-lempar, dibanting-banting gitu. Belum ketemu berarti. Ngomong aja kan? Iya ngomong, tapi kamu belum pernah ngerasain kan? Oh iya belum. Terus habis itu dari POV yang pura-pura. Pura-pura nggak apa-apa adalah jalan ninjaku demi anak-anak biar nggak lihat orang tuanya berantem. Terkadang ini juga bisa digunakan tapi dengan batas tertentu ya. Gue kasih konteks nih. Dalam Islam kan tuh memang udah ada aturannya ya. Larangan-larangan yang tidak boleh dilewati. Kalau dilewati itu termasuk dosa besar. Yes. Nah, selama ini tidak melanggar peraturan itu bisa nggak apa-apa pura-pura nggak tahu. Misal lu habis pulang kerja nih, di rumah nggak ada makanan, ya kan? Istri tidur misalkan, ya udah beli makan aja. Itu nggak apa-apa pura-pura nggak tahu, nggak apa kan? Daripada lu marah-marah, ya ngapain beli makannya, itu nggak apa-apa menurut gua. Ya karena itu tidak melanggar, mungkin dia capek atau apa gitu kan, ya udah kayak gitu. Tapi kalau misalkan konteksnya di sini adalah lu ngelihat pasangan lu melakukan sebuah pelanggaran yang dilarang oleh agama gitu, kita bahas batasan agama aja ya, biar ada ini ya, biar ada rujukannya. Itu keliru menurut gua sih. Meskipun itu baik ya untuk apa, biar anak nggak ngeliat lu berantem, tapi itu kurang tepat. Jika memang pasangan lu itu melanggar yang tadi batasan agama itu, gitu. Menurut lu gimana? Sama sih gitu ya. Kalau misalnya mungkin emang udah kayak melanggar agama gitu ya, ya pasti harus segera diselesaikan nggak sih gitu ya. Nggak perlu kita pura-pura lagi, nggak perlu ditunda-tunda lagi. Biasanya kemungkinan kan mereka akan takut akan kayak nanti akan kayak gini gitu. Atau misalnya bahkan takut misal sampai nanti perceraian gitu ya. Atau misalnya kalau sampai misal yang kerja cuma suami gitu ya. Jadi akhirnya mungkin ketakutannya itu gitu ya. Akhirnya memilih diam tadi gitu ya. Atau pura-pura nggak tahu tadi gitu ya. Tapi nggak ada yang bisa menjamin kalau itu nggak akan terulang. Diomongin aja kalau udah tabiatnya gimana gitu. Kan bisa jadi ya dia akan ngulang lagi hal yang sama. Iya benar. Tapi yang tadi batasan agama sih. Ya betul. Selama itu tidak melanggar gitu kan ya, gue sih biarin aja gitu loh. Karena ya nggak ada apa-apanya juga gitu kan. Gitu aja sih palingan. Iya betul. Dan kalau tadi konteksnya di anak-anak, anak-anak ini cepet banget nerima emosi-emosi gitu ya, dalam bentuk negatif dibandingkan emosi-emosi positif. Jadi itu lebih cepat terekam gitu ya di memori anak-anak gitu ya. Yang akhirnya mungkin kalaupun tadi akan memicu konflik gitu ya. Baiknya pas anak-anak tuh lagi di luar, atau misalnya anak-anak lagi sekolah, atau titipin aja dulu ke utiknya gitu ya, ke akungnya gitu ya, biar ngomongnya tuh enak. Jadi akhirnya nggak di depan anak nggak sih gitu. Jadi ngurangin trauma. Kenapa? Kayak gue bingung loh. Kadang gue kan kadang kita suka bercanda ya, bercanda nih, kita saling ketawa-tawa nih. Tapi kenapa Naila tuh anggapnya berantem ya? Aneh banget ya. Iya. Gue khawatirnya dia anggap itu berantem, terus dia nyimpen emosi itu negatif. Gue ngeri itu doang. Aneh gak sih? Pernah kan? Iya pernah. Tapi ada yang hebat loh. Si Naila ini lebih inget omelannya papanya dibandingkan omelan aku yang tiap hari. Gue padahal kalau ngomel itu biasa aja nih ngomong kayak gini nih. Ini intonasi kayak gini nih sama nih ngomongnya. Gitu doang padahal. Tapi kok bisa ingat ya? Ya nggak tahu sih kenapa, aneh sih itu. Jadi kalau tiap ditanya gitu, aku nggak mau sama papa. Soalnya papa marahin aku gara-gara aku mainin mobil, mencet-mencet di mobil. Padahal itu kejadiannya udah setahun yang lalu. Dan itu gue cuma bilang, nah kamu jangan main itu, gitu-gitu doang, biasa lah, nggak ada naikin intonasi, nggak ada, nggak tahu kenapa. Yaudahlah, nanya. Oke.
Terus kita lanjut lagi. Oke, ini dari POV yang diam. Silent treatment itu toxic banget. Tolong ya, jangan diamin pasangan kalau ada masalah. Oke. Kalau dari aku sih yang tadi sih gitu ya. Ya memang sekarang lagi belajar gitu ya, belajar buat memahami kayak cara menyelesaikan masalah gitu ya di dalam rumah tangga ini. Ya paling kalau dia tiba-tiba pergi gitu ya, tiba-tiba kemana gitu ya, bisa jadi marah gitu. Apalagi kalau udah nggak ditanggepin, udah fix marah gitu. Tapi masalahnya kan nggak tahu ya dia marahnya kenapa gitu. Jadi kadang meminta validasi itu gitu ya. Jadi ya udah deketin gitu ya. Tapi tadi kan gue udah bilang. Apa? Ya kalau aku marah diem itu kenapa? Iya pasti ada sesuatu kan? Iya, tapi kan nggak sampai berhari, cuma sehari doang kan? Iya, ya tapi udah. Kan aku penasaran. Yuk, nggak apa-apa tunggu sehari aja. Kan daripada aku nanti marah-marah gitu. Ya kan kamu bisa jelasin tadi kayak gini dah titik gitu. Jadi aku tahu kayak gini gitu. Dia aku diem nanti jadi masing-masing coba. Dia beli makanan sendiri. Terus aku makan sama siapa? Keluar rumah. Kan tinggal beli doang. Oh ya beli di Shopee Food ya. Iya. Oke, gitu sih sebenarnya. Soalnya tiba-tiba ngilang. Enggak toksik. Silent treatment tuh enggak toksik asal digunakan dengan benar aja. Pokoknya dalam Islam 3 hari aja. Jadi 3 hari ya batasnya ya. Tapi gue sehari doang kan biasanya. Ya udah, si aman. Jadi silent treatment itu menurut gue saat ini yang masih efektif. Ya, karena tadi lu bisa ngolah kata dulu, lu bisa analisa dulu. Karena bisa jadi ketika muncul satu permasalahan itu bukan salah pasangan lu sebenarnya. Iya, bisa jadi tuh kan. Iya, jadi lu malu gak sih kalau misalkan lu marah akan sesuatu hal ternyata kalau kita analisa kembali ternyata itu salah lu sebenarnya. Iya. Nah makanya gue bilang silent treatment itu nggak salah asalkan digunakan dengan bijak. Tadi kalau cuma sehari doang nggak masalah kan? Ya udah haraplah bersabar gitu. Tapi kadang bukan masalah sama aku, ya kan? Kayak lagi ada masalah di kerjaan, masalah gini. Terus aku yang didiemin tuh kan nggak enak ya nggak. Lanjut. Oke. Kita masuk ke POV siapa lagi ya sekarang? Oh ini ada yang bilang kayak gini. Kalau ada masalah, saya mendingan keluar rumah sebentar biar nggak makin marah sama istri. Ya teman gue berarti itu. Temennya, oke, fix teman kalian biar nggak makin marah. Tapi kan dalam Islam kan kayak gini kan biasanya. Ada hadis tuh yang biasanya Naila suka bilang hadis adab marah. Iya gimana coba? Gimana? La takdu wakal jannah. Janganlah kamu marah, bagimu surga. Nah, gue nggak marah, gue cuma diem doang. Surga berarti gue dapat surga, alhamdulillah. Iya kan? Iya. Dan kalau di Islam kan kalau kita tahu memang pertama ya tadi ya diam gitu ya. Terus kalau memang masih marah biasanya suruh duduk dulu ya kan? Iya. Duduk masih marah tiduran. Ini kalau nggak salah ya mohon diperbaiki. Menurut keyakinan gue gitu dong. Nggak takut gitu ya. Terus nanti kalau misalnya tiduran belum kurang juga gitu ya, baru ambil air wudhu gitu ya. Dari air wudhu gitu ya, sholat gitu ya buat menenangkan diri. Nah ini yang lagi dicoba sih buat kaum yang suka marah aku gitu ya. Jadi memang sulit banget gitu ya, sulit banget buat mengendalikan emosi ini gitu ya. Apalagi perempuan itu kan memang harus ngeluarin beribu-ribu kata dulu ya biar lebih tenang. Nah dia ngomong sendiri kan, susah kan? Iya. Mengendalikan ketika marah kan, sulit kan? Iya betul gitu. Jadi itu memang yang sulit banget gitu ya. Iya nggak apa-apa, sambil belajar. Iya betul. Apalagi kalau misalnya kayak tadi gitu ya, udah posisinya capek gitu ya. Terus capek, pasti capek sih yang paling ini capek sih biasanya capek di tempat kerja dan yang lainnya gitu ya. Yang akhirnya ke anak juga gitu. Iya. Nah tapi paling ini sih kalau tadi sih didiemin karena aku kadang suka ngerasa kayaknya nggak ada yang salah gitu. Ya, oke dia benar. Oke kamu benar. Nah, ya. Lanjut. Oke. Ada yang bilang kayak gini, marah secukupnya, diam seperlunya, komunikasi sebanyak-banyaknya. Ya iya tuh benar. Sebenarnya gue pengen ngomong itu, cuman gue nggak tahu harus ngomong apa gitu loh. Ini benar tadi nih. Marah secukupnya, diam secukupnya, komunikasi sebanyak-banyaknya gitu. Jadi dalam pernikahan ya itu komunikasi emang sangat penting gitu ya.
Karena yang tadi gue bilang bisa jadi kedua pasangan ini memiliki persepsi yang berbeda akan suatu masalah gitu loh. Nah itu juga yang gue bilang tadi, perceraian itu tidak hanya datang ketika ada masalah finansial atau masalah perselingkuhan, bisa jadi karena masalah komunikasi. Yes, betul. Itu sih sebenarnya. Jadi penting berkomunikasi antara pasangan gitu. Terbuka aja sih. Ya betul. Gitu. Dan memang ketika pernikahan itu kan tiap hari itu waktunya belajar. Iya belajar. Ini kita sebenarnya podcast kayak gini bukan untuk kalian, bukan untuk kita berdua aja. Untuk kita berdua aja. Ini sebenarnya piol tak kita ya, piol tak lah ya. Iya. Iya benar gitu ya. Jadi ya memang tadi komunikasi gitu ya. Terus biasanya makin lama itu kan akhirnya kita lihat gitu ya gimana gitu ya beradaptasi. Nah ini juga mungkin yang sering kita lihat gitu ya, banyak banget pasangan-pasangan yang baru nikah, baru kayak berapa hari, berapa bulan gitu ya, akhirnya udahan gitu ya, udahan yang gara-gara mungkin kebiasaan tadi gitu ya, atau misalnya hal-hal yang sebenarnya sepele banget gitu ya, mungkin bisa diselesaikan dengan saling toleransi nggak sih gitu ya. Jadi ketika lagi ada yang nadanya tinggi berarti yang satu ya harus nurunin sedikit gitu ya. Kalau semuanya sama-sama naik pasti kan nggak kelar gitu ya. Nah ini yang biasanya ngambil keputusan secara cepat tadi gitu ya. Jadi milih udahan aja, nggak cocok nih gitu ya, nggak cocok nih gitu ya. Padahal sampai kita sekarang 6 tahun aja ya sama-sama belajar kayak tadi kan masih gitu ya. Jadi ya memang waktunya saling menghargai juga gitu ya, gimana pasangan gitu ya, gimana kebiasaannya gitu ya. Terus kita cari ya win-win solution gitu. Jadi ya tadi sebenarnya nikah itu bukan berarti lu sudah ngerti pasangan lu 100%. Betul. Jadi benar tuh kata orang-orang. Jadi nikah itu adalah pacaran selamanya. Karena kita masih masih coba mengenal satu sama lain gitu loh. Karena mungkin ada yang ke kita itu belum tahu nih gitu. Jadi ya udah PDKT aja terus. Terus PDKT terus gitu ya. Terus pasti akan ada yang berubah gitu ya. Ketika tadi berduaan aja gitu ya, habis nikah, terus habis itu masa hamil gitu ya, terus habis itu nyusuin gitu ya, terus hadir anggota keluarga baru gitu ya. Nambah lagi anggota keluarga baru gitu ya. Jadi kan pasti tiap momennya itu beda-beda dan memerlukan kita buat beradaptasi gitu ya. Bener sih, bener. Jadi ketika lo masih bujang itu beda dunianya, ketika udah pacaran beda dunianya, nikah beda, punya anak 1 beda, anak 2, 3, 4, 5 beda. Belum kan? Kata teman gue iya kayak gitu, beda juga dunianya. Oke. Iya kayak gitu sih. Jadi paling ya kita terus beradaptasi tadi gitu ya. Terus jangan lupa sebenarnya tempat kalian paling aman itu ya pasangan kalian masing-masing gitu ya. Buat ngomongin soal masalah-masalah gitu ya, komunikasi tadi gitu. Jadi ya balik lagi sebenarnya temen yang paling bisa dipercaya ya dia doang gitu. Soalnya kita ngomong aja suka nggak didengerin. Aku nggak denger ngomong kamu karena kamu terlalu cantik. Jadi aku nggak fokus apa yang kamu ucapkan. Gini. Closing statement apa? Boleh. Closing apa masih ada lagi? Udah. Oke. Jadi ya nikah itu bukan cepet-cepetan. Yes, betul. Jadi nikah itu soal kesiapan sih. Jadi jangan percaya dengan stigma masyarakat. Kalau Anda sudah ketuaan gitulah, janganlah, udahlah yang jalanin kan lu gitu. Jangan sampai lu menikah dengan orang yang salah karena ya tadi lu hidup sama dia tuh seterusnya gitu loh, selamanya. Jadi hati-hatilah dalam milih pasangan itu. Dan nikah itu bukan suatu hal yang untuk dibercandakan. Ya. Jadi kalau emang gak cocok, udah bilangin gak cocok. Jadi gak ada keterpaksaan gitu loh. Lu jangan dengerin omongan orang lain. Hanya peduli ke diri sendiri aja gitu. Intinya itu sih, peduli ke diri sendiri aja gitu. Kamu ada gak Slo? Iya, karena yang paling tahu ya kita sendiri gitu. Dan yang akan ngejalanin kita sendiri gak sih gitu. Iya. Kalau memang gak cocok dari awalnya ya kayak episode-episode sebelumnya ya mendingan udahan aja gitu ya. Karena kalau dilanjutin pun ya buat apa gitu ya. Sama-sama apa ya, kayak misalnya dia masih pengen kayak gini, kamu pengen kayak gini gitu ya. Terus itu emang yang gak bisa ditoleransi gitu ya, gak bisa disatuin gitu ya mungkin.
gaya hidup gitu ya, atau misalnya pertemanan gitu ya. Nah, hal-hal yang mungkin memang menurut kalian itu nggak bisa diperbaiki sesuai tadi jalur agama ya, gitu ya. Nah, ya udah gitu ya, mendingan udahan aja daripada masuk ke jenjang yang serius dan nantinya malah berujung kayak tadi gitu ya, baru berapa hari, baru berapa bulan gitu ya, terus udahan gitu. Sebenarnya yang kasihan kalau udah nikah sih, udah punya anak. Iya betul. Udah punya anak, punya mungkin baru toddler lah, usia di bawah 10 tahun 5 tahun gitu. Terus lu ngerasa baru pokoknya gue kayak gak cocok nih. Itu kasihan anaknya sebenarnya. Bener. Sebenarnya ya tadi sih, soalnya kita kan sekarang topiknya bahas perceraian kan, tapi dari POV sudut anaknya ini jadi korban gitu loh. Jadi tadilah bijak dalam memilih pasangan, dan ketika lu udah nikah ya lu berarti harus seyakin-yakinnya kalau ini pasangan lu yang sesuai, yang sekufu gitu, yang seenggaknya ya cocok lah gitu, nyambung satu frekuensi. Jangan sampai nanti pas udah punya anak terus lu ngulangin hal yang sama kepada anak lu. Nah, itu yang bahaya banget, apalagi kalau misalkan anaknya masih kecil-kecil. Iya, kasihan banget gak sih? Iya, yang gede aja kayak begini gitu loh. Gimana yang kecil, dia mau kemana? Kasihan, kadang kasihan tuh pas acara-acara sekolah, orang tua lu mana. Pas bingung tuh pas sudah nikah. Iya, paling bingung itu gak sih? Enggak sih, kalau aku ngelihat paling bingung itu ketika orang tuanya sama-sama nikah, terus sama-sama gak ada yang mau bawa dia. Bawa dia gimana? Bawa si anak ini. Jadi kan misal orang tua pisah, nah ini nikah lagi, ini nikah lagi, anaknya Gua mau ikut ke sini nggak dibolehin gitu ya. Terus mau ikut ke sini juga nggak ada yang mau gitu ya. Jadi dia kan makin, dia nggak ada salah apa-apa loh di sini gitu ya. Jadi itu sih gitu ya yang bikin kayak kok jadi kayak gini gitu ya. Apalagi kalau tadi dari usia yang masih kecil banget gitu ya, pasti dampaknya luar biasa sih buat dia. Ya, coba bagi orang tua yang mau cerai gitu ya, ingat lagi anak gitu loh. Karena ketika lu cerai, yang jadi korban tuh anak sebenarnya. Anak tuh bingung mau kemana. Dia kayak nggak punya masa depan, hilang tujuan. Kalau nggak ada yang ngarahin, dia bisa kemana-mana gitu loh. Atau bahkan yang paling buruknya, dia bisa melampiaskan kepada dirinya sendiri. Nah, untuk anak yang broken home, kalau kalian bisa melewati ujian ini, ya kalian pasti akan menjadi seorang yang bisa mandiri, sangat-sangat mandiri, karena kalian sudah terbiasa hidup sendiri dan melakukan apapun dengan sendiri. Itu kelebihannya. Oke, kalau gitu kita tutup ya gitu ya podcast kita pada hari ini, Dua Dunia Satu Cerita. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke.